يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala berkahi. Pahala amalan dilipat gandakan di dalamnya, yang kemudian menjadi motivasi bagi setiap orang untuk memperbanyak amalan-amalan soleh. Oleh karena itu, para salaf terdahulu dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka tidak ingin melalui momentum emas dan berharga ini dengan sia-sia. Sehingga kita dapatkan bagaimana mereka memperbanyak amalan-amalan ibadah dan bersungguh-sungguh melakukan amalan tersebut. Dan ini bukanlah sesuatu yang aneh dan mengherankan, karena pemimpin dan panutan mereka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh terbaik bagaimana memanfaatkan bulan suci Ramadan. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab fenomenal beliau Zadil Ma'ad fi Khairi Hadil Ibad menggambarkan kondisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan Ramadan. Beliau mengatakan kegiatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan Ramadan memperbanyak bentuk-bentuk ibadah. Beliau ketika bulan Ramadan didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril tadarusan Al-Quran bersama beliau. Dan jika malaikat Jibril datang menjumpai beliau, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok dengan kedermawanan beliau dan melebihi daripada angin yang berhembus. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat dermawan, dan kedermawanan beliau bertambah ketika memasuki bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah di bulan Ramadan atau mengkhususkan ibadah di bulan Ramadan yang beliau tidak lakukan di luar daripada bulan Ramadan. Sampai-sampai beliau terkadang berpuasa dan tidak berbuka, untuk kemudian waktu siang dan malamnya semakin banyak fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang budiman, mari sejenak kita memperhatikan potret para salaf ketika memasuki bulan Ramadan, bagaimana mereka dengan Al-Quran mereka, bagaimana mereka dengan Qiyamul Lail mereka, dan kedermawanan mereka di dalam bulan Ramadan. Adapun Al-Quran, maka bulan Ramadan dikenal dengan bulan Al-Quran atau Syahrul Quran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Oleh karena itu, di bulan yang mulia ini umat Islam sangat antusias di dalam membaca Al-Quran. Bahkan perhatian para salaf terdahulu sangat menakjubkan, dan tidak sedikit di antara mereka meninggalkan kesibukan duniawi mereka demi memfokuskan diri untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari di luar daripada bulan Ramadan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang ketika memasuki bulan Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari, dan di luar bulan Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 7 kali. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran di dalam rakaat beliau. Kesemuanya ini menunjukkan kepada kita bagaimana kedekatan mereka dan perhatian mereka terhadap Al-Quran. Aswad bin Yazid An-Nakha'i, salah seorang dari kalangan tabi'in, juga mengkhatamkan Al-Quran setiap 2 malam. Begitupun dengan Sa'id bin Jubair rahimahumullahu ta'ala. Dan ternyata tradisi ini tidak hanya didapati dari kalangan ulama, bahkan sebagian daripada khalifah atau pemimpin juga mengikuti tradisi-tradisi para ulama. Contohnya adalah Khalifah Walid bin Abdul Malik, di mana di tengah kesibukan beliau mampu untuk mengkhatamkan Al-Quran di luar daripada bulan Ramadan sebanyak 3 kali, ya. Dan ketika memasuki bulan Ramadan, beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 13 kali. Dan yang lebih menakjubkan lagi adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Disebutkan di dalam riwayat bahwa beliau mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Tentu kesemuanya ini menunjukkan kepada kita bagaimana perhatian dan kedekatan mereka dengan Al-Quran. Namun, bukan berarti bahwa tujuan utama
dari membaca Al-Quran adalah hanya sekedar khatam saja, tetapi juga harus dibarengi dengan pemahaman dan tadabbur dari ayat-ayat yang dibaca. Inilah sebagian potret dari para salaf, bagaimana mereka menghidupkan bulan Ramadan dengan Al-Quran. Adapun dengan Qiyamul Lail, maka para salaf terdahulu menjadikan Qiyamul Lail tradisi mereka di luar dan di dalam bulan Ramadan. Bahkan ketika memasuki bulan Ramadan pun, mereka semakin menyemarakkan tradisi ini. Disebutkan bahwa sebagian mereka memperpanjang bacaan-bacaan solat mereka, khususnya di solat tarawih mereka. Sa'ib bin Yazid mengatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika memasuki bulan Ramadan memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami salat tarawih sebanyak 11 rakaat, dan imam pada saat itu membaca ayat-ayat yang berjumlah ratusan sampai-sampai kami bertumpu pada tongkat dikarenakan saking lamanya kami berdiri. Dalam perkara ini seorang imam dituntut untuk memperhatikan kondisi jemaah agar tidak menjadi penghalang dan alasan bagi mereka untuk meninggalkan sholat tarawih. Para pemirsa yang budiman, bulan Ramadan juga merupakan momentum bagi para salaf untuk memperbanyak sedekah. Bahkan pintu-pintu sedekah di dalam bulan Ramadan terbuka lebar, dan tidak jarang kita dapati kaum muslimin sengaja mengeluarkan zakat harta mereka di dalam bulan Ramadan, selain untuk membayar kewajiban harta mereka, juga untuk meraih pahala yang berlipat ganda di dalam bulan Ramadan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, aku senang melihat seseorang dermawan ketika memasuki bulan Ramadan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah potret para salaf ketika memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengikuti jejak-jejak mereka sampai pada akhirnya kita dipertemukan dan diperkumpulkan bersama mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.